Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat STR di mana nanti ini bisa berlaku seumur hidup. Artinya permanen ya teman-teman. Ini kemarin di tahun 2024 sudah bisa diberlakukan untuk STR itu tidak harus reaktivasi lagi. Jadi sekali membuat insya Allah sudah bisa seumur hidup. Jadi tidak perlu untuk mengaktifkan lagi STR gitu. Jadi apa aja yang harus kita siapkan teman-teman? Yang pertama itu di sini ada scan KTP ya, kemudian foto 4x6 latar belakang merah dan berkerah. Terus selanjutnya teman-teman harus menyiapkan rekening atas nama pribadi, kalau bisa nama kita sendiri ya, nama pribadi, karena dari beberapa teman ada yang mendapatkan email perbaikan, jadi belum bisa di ACC untuk pengajuan ini ya, STR-nya, karena rekening yang disertakan itu bukan atas nama pribadi. Jadi gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya siapkan juga uang 100.000 di tahun 2024 kemarin masih pakai 100.000 ya teman-teman. Nanti mungkin kalaupun ada tambahan bisa menyesuaikan ya. Kemudian selanjutnya ada serkom atau surat sertifikat kompetensi. Sorry ya teman-teman, sertifikat kompetensi nanti ini bisa didapatkan dari fakultas teman-teman masing-masing. Nah selanjutnya ini ada email aktif. Untuk email aktifnya ini nanti digunakan sebagai sarana penyampaian informasi. Jadi nanti dari pihak Konsil Kesehatan Indonesia akan ngirim segala informasi apapun itu, entah itu perbaikan, entah itu persetujuan atau informasi lainnya di email ini. Jadi kalau bisa teman-teman email yang aktif, kemudian yang bisa kita akses, artinya tidak lupa password kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya kita mau langsung masuk ke websitenya kki.kemenkes.go.id. Nanti untuk linknya saya kasihkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk ini selanjutnya kita klik daftar sekarang di bagian sini, nanti kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita isikan dulu ya untuk warga negaranya, warga negara WNI atau WNA. Lanjut nanti kita klik upload file KTP yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah ini teman-teman, nanti ada kolom seperti ini. Setelah kita klik, nanti di sini kita pilih file, lalu cari file scan KTP yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah untuk scan KTP-nya nanti akan muncul kolom seperti ini. Untuk kolom ini secara otomatis nanti akan terisi dengan sendirinya apabila teman-teman ini ya, foto scan KTP-nya itu jelas. Jadi di sini harus dipastikan KTP-nya jelas. Jika KTP tidak jelas akan membuat Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ya, biasanya ininya tidak terisi secara otomatis dan harus scan ulang. Soalnya kemarin saya juga melakukan hal yang sama, jadi kurang jelas untuk fotonya, nick-nya itu kurang jelas, jadi kita scan ulang waktu kemarin itu. Kemudian jika sudah, nanti diklik dulu simpan. Kemudian selanjutnya nanti akan muncul lagi form seperti ini. Ini tinggal dilengkapi saja sesuai dengan datanya teman-teman. Dan di sini untuk kolom email itu tadi ya, harus yang aktif. Kemudian juga bisa diakses oleh teman-teman sendiri. Gitu. Terus ini ada nomor telepon, passwordnya harus kita ini ya teman-teman, patuhi untuk peraturan pembuatan passwordnya, yaitu 8 karakter. Ada hurufnya, ada angka, sama ada simbol. Terus kita buat di sini passwordnya, kita ulangi di form ini. Kemudian ini untuk captcha-nya kita tuliskan di sebelah sini. Lalu kita centang yang daftar, yang data ini ya, yang tombol ini teman-teman kita centang. Lalu selanjutnya kita klik daftar. Kita klik daftar. Terus ini nanti langsung muncul kayak gini ya. Setelah kita klik daftar, dia akan ada pemberitahuan seperti ini. Terima kasih telah melakukan pendaftaran di aplikasi registrasi online Konsil Kesehatan Indonesia. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan aktivasi. Kita klik aja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini setelah kita klik, nanti akan muncul tampilan awal di websitenya. Kemudian kita klik masuk bagian sini. Kalau tadi kan kita udah melakukan pendaftaran, kemudian karena sudah berhasil daftar, kita masuk dan aktivasi. Ini kita klik yang masuk, lanjut. Nah di sini teman-teman bisa login menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi, dan tuliskan juga passwordnya di sini. Lalu tulis captcha-nya dan langsung kita sign in. Ini ya teman-teman, kita berhasil. Kita klik OK, go in, lanjut. Ini selanjutnya kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Nanti teman-teman selanjutnya pilih yang tenaga kesehatan. Kalau misal dokter, pilihnya yang tenaga medis ini ya. Entah itu dokter umum, spesialis, nanti yang sini. Terus untuk kita sebagai bidan, perawat, dan apoteker atau yang lainnya, klik di tenaga kesehatan ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini
ada ini ya, tampilan profil kita langsung klik ini ya, registrasi STR Nakes, diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Nah, kita klik yang daftar ini, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan beberapa tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Yang pertama registrasi STR. Setelah registrasi, nanti kita bisa memantau di cek status ini, apakah sudah disetujui registrasi kita, apakah belum, nanti kita kliknya di cek status. Kemudian selanjutnya nanti kalau sudah, kita bisa cetak kartu registrasi gitu ya teman-teman. Kemudian karena ini kita baru membuat, jadi kita harus registrasi dulu untuk STR tenaga kesehatannya di sini. Oke, kita klik dulu yang ini, lanjut. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita isikan aja teman-teman untuk pilihan profesi. Kita klik di sini, nanti akan ada beberapa profesi di sini. Teman-teman klik sesuai dengan profesinya. Karena saya perawat, saya akan klik yang perawat. Lanjut, kita klik kirim ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan ada tampilan step-step yang perlu kita lalui untuk pendaftaran STR yang baru. Karena kan sebelumnya kita belum punya STR, jadi kita registrasi baru. Kalaupun udah ada STR, berarti pilih yang pembaharuan kayak gitu ya. Kita klik dulu yang registrasi baru teman-teman. Kemudian di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, teman-teman kalau sudah ada tampilan kayak gini, kita klik lanjut. Ini di sini kita klik. Nah, terus nanti akan ada tampilan ini. Ini secara otomatis ya teman-teman. Untuk ininya, universitasnya kita isikan dulu. Ini kita isikan secara manual. Untuk universitasnya kita klik dulu, kemudian program studinya juga kita klik dulu. Di sini nanti akan ada beberapa ini ya, pilihan. Kemudian kalau teman-teman ini isikan dulu, nanti diklik konfirmasi data ke PD Dikti, nanti dia akan muncul secara otomatis gitu ya. Jadi ini kita isikan dulu aja, kita isikan secara manual, kliknya di sini ya. Nah, di sini lanjut, nanti konfirmasi. Setelah diisi semua, klik konfirmasi data PD Dikti gitu. Terus selanjutnya next, kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini ya. Untuk registrasi awal ini ada 5 langkah. Yang pertama ini pengajuan, validasi, pembayaran, tanda tangan elektronik, sama download STR. Jadi untuk langkah pertama ini ada 3 step. Step info pribadi, info administrasi, serta sertifikat kompetensi. Nah, ini ya teman-teman, kita pilih dulu di file pendukung info pribadi ya. Sekarang kita ada di step pertama, info pribadi. Kita isikan dulu foto resmi kita apa. Kita klik di sini foto KTP-nya, scan KTP. Di sini ijazahnya, karena tadi kan kita sudah klik ini ya. Yang sebelumnya ini ya teman-teman. Nah, ini konfirmasi data ke PD Dikti. Kalau sudah, biasanya nanti ininya terisi otomatis, yang biru-biru ini teman-teman. Dia akan secara otomatis sudah tervalidasi PD Dikti. Nah, kita tadi sudah klik konfirmasi PD Dikti tadi ya. Terus selanjutnya di sini kita klik juga Serkomnya. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Di sini kita isikan untuk data-data teman-teman. Kemudian lanjut untuk data alamat juga diisikan. Email aktifnya jangan lupa ya teman-teman. Kemudian data alamat lengkap diisikan. Data ini data pendukung terkait dengan pembayaran ya. Data ini digunakan untuk pembayaran remunerasi dan insentif apabila mengikuti program terkait dengan Kementerian Kesehatan. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman diisikan aja ini. Pokok yang bintang-bintang ini, ada tanda bintang-bintangnya harus diisi. Kemudian selanjutnya kita di step kedua, informasi administrasi. Jadi pendidikannya ini kita inikan ya teman-teman, kita isikan sesuai dengan data teman-teman. Kemudian ini juga jangan sampai salah. Ini dia biasanya otomatis, tapi kalau nggak otomatis bisa diedit. Terus lanjut, ini kita pilih kompetensi kita sebagai perawat. Di sini perawat profesi ya. Ini kita klik dulu. Kemudian selanjutnya klik lanjut. Nah, untuk tahap yang ketiga itu adalah sertifikat kompetensi. Nanti kita isikan ini sesuai dengan Serkom yang kita dapat ya teman-teman, nomornya. Kemudian kita klik selesai. Nah, jika sudah, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Data tersebut telah diisi. Yang telah diisi di atas adalah data yang akan tampil pada STR. Jadi kita harus memastikan bahwa data-data kita itu
sudah benar. Kalau terdapat kesalahan nanti setelah STR-nya terbit gitu ya, bukan tanggung jawab dari KKI. Jadi teman-teman harus pastikan dicek ulang gitu ya. Teman-teman bisa ini klik batal jika masih ragu-ragu dan mau memperbaikinya lagi gitu teman-teman. Kalau sudah yakin, klik aja selesai. Setelah itu nanti kita akan dapat email ya teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat email yang mana pemberitahuan dari info.ktki.kemenkes.id ini. Nanti teman-teman dapat pemberitahuan bahwasanya usulan registrasi STR tenaga kesehatan saudara sudah diajukan. Jadi kan kita udah mulai tadi buat akun registrasi, terus kita masuk dan kita pengajuan STR tadi ya, kita sudah diajukan prosesnya. Terus selanjutnya akan dilakukan validasi keabsahan data dan berkas yang saudara upload oleh validator dari Kemenkes ya, KTKI Kemenkes. Nanti maksimal di sini tulisannya 7 hari kerja sih ya, 7 hari kerja. Nah teman-teman, setelah nanti ada yang 7 hari kerja, bahkan ada yang lebih, bahkan ada yang juga 1 kali 24 jam. Jadi tergantung, kalau pas banyak banget yang bikin atau mengakses webnya, itu kan semakin banyak antrian tim validatornya untuk ngecek keabsahan data yang kita ajukan, jadi semakin lama juga. Nah teman-teman bisa mengikuti ini ya, mengecek di cek status apakah sudah di ACC. Kalau sudah di ACC biasanya kita disuruh melakukan pembayaran ya di sini, kemudian lakukan pembayaran melalui kode billing yang dapat dibayarkan di 84 bank gitu ya. Nanti kita bayar yang 100.000 itu tadi. Kita bisa cek status kita udah di ACC belum untuk data awal kita. Kalau sudah, kita langsung biasanya dikasih kode billing gitu, nanti kita tinggal bayarin aja. Terus selanjutnya di sini ya teman-teman, semisal data yang teman-teman ini kan isikan tadi ada yang salah gitu ya, kayak ini punya saya kemarin dapat revisi perbaikan dari pihak KTKI-nya meminta perbaikan. Jadi pengajuan data registrasi STR Anda sudah kami beri status meminta perbaikan. Nah kalau sudah dapat email kayak gini, kita lihat di sini apa yang harus diperbaiki. Ternyata mohon perbaiki penulisan nomor serkom sesuaikan dengan bekas sertifikat profesi yang diupload. Jadi ternyata nomor yang saya tuliskan tidak sesuai dengan nomor sertifikat profesi. Mungkin bisa jadi karena saya salah nulis gitu. Ya sudah, kita klik di bagian cek status ini. Itu ya teman-teman, kita klik di bagian cek status. Terus selanjutnya kita perbaiki. Nah kalau sudah kita perbaiki, nanti dapat email lagi nih teman-teman. Saya dapat email pengajuan data registrasi STR Anda sudah kami terima. Itu tadi kita harus melakukan pembayaran sebesar 100.000 ke kode billing ini sebelum tanggal 12 November. Jadi ini ya teman-teman, ada jangka waktu kita harus membayar. Ini kan emailnya 5 November sampai dengan 12 November. Ini harus sudah terbayarkan gitu. Nah, untuk petunjuk gimana cara bayarnya, kita klik di sini sesuai dengan kita mau bayar pakai apa, kartu ATM kah, atau kita mau bayar pakai mobile banking kah gitu. Kita klik di sini, nanti bisa dibaca ya teman-teman di link yang udah disertakan oleh pihak KTKI-nya. Oke, selanjutnya kita bayar. Setelah kita bayar, kita dapat email lagi. Ternyata kita sudah selesai melakukan pembayaran STR-nya. Terus selanjutnya nanti teman-teman tunggu dulu aja beberapa hari, kemudian nanti akan ada informasi email lagi. Bahkan kalau ini pengalaman saya di tanggal 5 juga, di tanggal yang sama juga saya dapat emailnya. Jadi dapat email terkait dengan approval ESTR. Terhitung tanggal 1 Juni pengajuan registrasi dan penerbitan ESTR dilakukan secara elektronik. Nah, jadi kita sudah bayar ya, sudah revisi, sudah bayar, dapat email suruh download file STR-nya. Jadi nanti kita dapatnya secara soft file berupa PDF. Itu teman-teman. Kita bisa mendownload atau mengunduh PDF STR kita di bagian cek status. Kita klik yang ini ya. Kita klik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini ya, ada riwayat kita melakukan pengajuan data di tanggal sekian, jam sekian, kemudian divalidasi oleh validator Kemenkes di tanggal ini. Kemudian di tanggal ini juga kita dapat ini
revisi, kemudian di tanggal yang sama juga revisinya diterima dan harus melakukan pembayaran, sudah dilakukan pembayaran. Terus kita nunggu beberapa hari gitu ya, beberapa jam untuk dilakukan penandatanganan secara elektronik. Nah, ternyata setelah tadi kita melakukan tanda tangan secara elektronik, kita berada di setelah melakukan pembayaran ya, setelah melakukan pembayaran kita nunggu beberapa saat jeda gitu ya, ada jedanya, ada yang beberapa jam, ada yang beberapa hari, jadi tergantung yang ngikutin aja gimana alurnya sistem. Ada di tahap yang keempat untuk ditandatangan secara elektronik, biasanya bentuknya barcode itu teman-teman, kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan dapat email ya, email yang tadi itu bahwasanya kita suruh download. Nah, sudah kita download aja ya STR-nya, kita sudah selesai dan berada di tahap langkah yang kelima ini. Kita klik di sini ya, download di STR. Kemudian selanjutnya nanti akan ada tampilan untuk mengisi survei. Kita isikan dulu aja surveinya, kita klik. Nah, kita isikan di sini ya, saya sudah mengisi. Kemudian lanjut, kita kembali lagi ke ini ya, yang tadi, web yang tadi, kita klik download file. Nah, setelah itu teman-teman sudah dapat file PDF, berupa PDF ya teman-teman, karena sudah secara ini ya, secara elektronik ini ya, tadi kita nunggu tanda tangan ini nih. Nah, ini filenya teman-teman bisa dicetak sendiri, tas yang biasanya agak tebel itu kayak gitu, atau dicetak biasa pakai kertas HVS. Kemudian bisa untuk lampiran lamar pekerjaan gitu teman-teman. Ini ya, kita harus ingat sudah berlaku seumur hidup ya, di sini seumur hidup. Oke, selanjutnya kita sudah dapat filenya, kita print dan kita simpan untuk filenya ini ya teman-teman. Kalaupun hilang file STR-nya, kita bisa download ulang sebenarnya, jadi harus ingat password kita apa di akun ini KKI-nya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak. Maaf apabila ada yang terlewat atau kurang jelas, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Selebihnya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.